kita menerima orang yang sudah beragama dan mereka mau tahu sendiri kitab mereka gimana. Karena kan saya sering menunjukkan ini di YouTube saya. Ini kitab sakti saya nih. Coba lihat tebelan mana ini? Jauh, ya kan? Padahal isinya sama, cuman beda 7 surat di sini. Nah, Deuterokanoni, udah tahu nih, berarti belajar kristologi nih maksudnya. Ya, jadi yang dipegang oleh jemaat biasa, cuman yang ini kan tipis. Ini kalau dibawa ke gereja gampang begini. Nah kalau ini kan susah nih, tebel gini kan. Ada apa di sini? Di sini isinya sama. Jadi di sini ada 66 surat, di sini ada 73 surat. Yang 66 surat di sini sama dengan yang 66 surat di sini. Cuman di sini ada 7 kitab yang ditolak oleh ini. Gitu. Nah di sini juga ada catatan kakinya, ada tafsirnya. Makanya jauh lebih tebel. Gitu. Di kitab ini ada catatan kaki, banyak catatan kaki yang mengatakan bahwa ayat ini tambahan, ayat ini sisipan, ayat ini pinjaman, pinjam tapi nggak dibalik-balikin gitu. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Silakan saya serahkan kepada host masjid ini. Siapa yang mau ada pertanyaan silakan. Kita punya waktu sampai jam berapa? 8 kurang? Seperempat ya. Silakan. Ada yang mau bertanya? Ya. Ada yang bertanya? Bapak ini. Dede, mic-nya ke sana. Kasih ini satu. Yang mana yang mau nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Islami Makkah yang 98% Muslim. Masya Allah. Dan hari ini kami sering lihat di YouTube, hampir semua episode itu saya sering nonton. Kira-kira sudah berapa orang yang dimualafkan oleh Qaudondi dan berapa jumlah mualaf Chinese di Indonesia? Terima kasih. Nah, kalau berapa jumlah mualaf Chinese-nya ini yang saya susah jawabnya nih Pak, karena saya harus mengumpulkan data sendiri. Saya juga sendiri masih berkoordinasi dengan wilayah-wilayah lain. Tetapi dari laporan-laporan yang sudah saya terima, kalau di daerah wilayah 2 aja Pak, khusus daerah Jakarta aja, ya, kurang lebih dari tahun ini atau akhir tahun lalu itu sudah hampir kurang lebih 200 orang Pak yang kita sadatkan di tempat kita yang kita tampilkan di YouTube. Yang tidak kita tampilkan di YouTube itu lebih banyak Pak, ya, karena tidak semua mualaf mau tampil di YouTube. Mereka masih punya masalah gitu dengan keluarganya, ditekan dan sebagainya. Di daerah lain Pak, di Kalimantan, di Pontianak, kita ada itu wilayah 4 kalau nggak salah ya. Itu ratusan Pak, hampir 1000. Yang kemarin saya baca laporannya 893 orang. Dan banyak juga yang dari suku Dayak. Di Papua kurang lebih ada 600 orang Pak mualaf yang kita bina. Di Manado juga banyak, cuman kemarin saya lupa angkanya, kurang lebih 600 atau berapa gitu ya. Di Manado ini Pak yang boleh dikatakan cukup fenomenal Pak ya, karena Manado disebut kota Injil, tapi banyak orang bersyahadat Pak di sana Pak, terutama di bulan Ramadan. Alhamdulillah ya. Dan ustadz kita yang ada di sana itu juga sampai dipanggil Pak sama Polres Pak, sampai dipanggil, yang ditegur gitu, maksudnya pelan-pelan, maksudnya jangan terlalu menonjol atau gimana gitu lah. Tapi pulang dikasih amplop Pak sama Kapolres. Alhamdulillah. Ya gitu Pak ya, jadi jumlahnya masih terpencar-pencar nih, makanya saya berharap nanti segera lembaga-lembaga mualaf yang Indonesia termasuk yang di kita ini supaya menjadi anggota asosiasi lembaga mualaf tersebut sehingga datanya segera bisa terkumpul begitu Pak. Ya Pak ya, silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada pemateri yang saya hormati, Pak Dunditan. Terima kasih sudah datang ke Banda Aceh. Tadi saya sempat mendengar ada yang Qaudondi dikatakan bahwa kita sebagai dai itu kan khususnya baik itu dari kalangan umat Islam maupun umat Kristen kan kita dilarang untuk mendekati orang-orang yang sudah beragama kan seperti itu.
orang-orang yang sudah beragama untuk ajak masuk ke dalam agama dan seperti itu. Nah, terus mereka jadikan apa namanya, cari alasan itu orang Islam itu dakwah yang orang Kristen seperti itu supaya masuk Islam gitu kata. Nah, kadang itu kayak gimana ya? Sering muncul itu dijadikan sebagai bahan serangan. Bagaimana cara menjawabnya itu? Ya. Baik. Yang kami lakukan, kami tidak pernah door to door, ketok-ketok pintu rumah Kristen, nggak pernah. Ya. Kita sadar ada aturan itu, kita nggak boleh mensiarkan agama kita kepada orang yang sudah beragama. Tapi kalau ada orang yang sudah beragama datang ke tempat kita, nanya tentang kitab, maksud kita ngeladenin, kita ladenin. Justru kebanyakan mereka yang datang itu malah mereka mempertanyakan kitab mereka sendiri karena mereka terbatas punya kitabnya. Nah, sekarang ada kesempatan saya tunjukin nih. Waduh, masih diplastikin nih. Waduh, masih diplastikin. Sebentar. Nah, dah cukup Pak, cukup Pak. Hah? Yang Katolik punya cari. Nah, yang mereka punya biasanya tuh cuman yang ini. Ya, ini namanya mereka tulisnya Alkitab. Tapi saya sebagai orang yang mempelajari ini dan mempelajari Quran juga, saya menghimbau Bapak Ibu jangan sebut ini sebagai Alkitab. Ya, kenapa? Karena Al-Quran kita nama lainnya juga Alkitab. Jadi jangan sebut ini Alkitab. Sebut saja ini Bible gitu. Pakai bahasa Inggris sedikit biar keren gitu lah, ya. Mereka juga punya kitab yang begini. Tulisannya apa? Ada tulisannya Injil, kitab suci Injil. Mereka bikin kitab ini selain tulisannya Injil, mereka juga menulis yang disebut dengan Yesus Kristus. Di sini bukan Yesus Kristus. Siapa nih? Isa Al-Masih. Yang menerbitkan ini sama yang menerbitkan ini sama lembaganya. Kok dibedain? Yang ini buat orang Kristen, yang ini buat orang Islam. Ini dibagi-bagikan ke rumah orang Islam. Nah, hari ini kan saya datang bersama seorang ibu. Ibu ini dulu kerjanya di Lembaga Alkitab Indonesia. Sayang beliau nggak ikut datang nih. Dia kalau melihat begini malu dia. Ini karya dia nih soalnya nih. Yang begini dibagikan Pak rumah-rumah orang Islam. Jadi tuh lihat ini Injil yang diterima oleh Isa Al-Masih. Gitu. Bilangnya begitu. Tapi diceritakan di sini Isa Al-Masih disalib. Nah, ya. Yang saya maksud tadi, kalau mereka bilang, oh, kenapa itu orang Islam juga mendakwai orang-orang yang sudah beragama? Kita menerima orang yang sudah beragama dan mereka mau tahu sendiri kitab mereka gimana. Karena kan saya sering menunjukkan ini di YouTube saya. Ini kitab sakti saya nih. Coba lihat tebelan mana ini? Jauh, ya kan? Padahal isinya sama, cuman beda 7 surat di sini. Nah, Deuterokanoni, udah tahu nih, berarti belajar kristologi nih maksudnya. Ya, jadi yang dipegang oleh jemaat biasa, cuman yang ini kan tipis. Ini kalau dibawa ke gereja gampang begini. Nah, kalau ini kan susah nih, tebal begini kan. Ada apa di sini? Di sini isinya sama. Jadi di sini ada 66 surat, di sini ada 73 surat. Yang 66 surat di sini sama dengan yang 66 surat di sini. Cuman di sini ada 7 kitab yang ditolak oleh ini. Gitu. Nah, di sini juga ada catatan kakinya, ada tafsirnya, makanya jauh lebih tebal gitu. Di kitab ini ada catatan kaki, banyak catatan kaki yang mengatakan bahwa ayat ini tambahan, ayat ini sisipan, ayat ini pinjaman, pinjam tapi nggak dibalik-balikin gitu. Nanti ada lagi ayat apa? Tidak asli, pakai pasti lagi. Udah pernah baca? Udah pernah nonton? Gitu kan? Belum? Oh, Protestan mau baca? Nih, saya kasih. Bukan yang ini, yang catatan kakinya. Nih, saya kasih kesempatan deh. Nih, biar bapak-bapak juga tahu ya. Tapi baca ini jangan pakai bismillah ya. Dari sini Mas. Boleh pinjem mic-nya belum? Boleh pinjem mic-nya. Nah, sebentar, saya kasih keterangan dulu nih. Di seluruh kitab ini, ya,
yang disebut dengan atau yang dianggap sebagai bukti bahwa ada ayat yang mengajarkan Trinitas. Tahu Trinitas, Pak? Nah, sebutan mereka ya. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Paham? Bisa paham? Enggak bisa paham apa enggak? Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. 1 pribadi 3 hakikat. Nah, 3 pribadi, 3 pribadi 1 hakikat. Itu ajaran mereka ya. Itu cuman ada di 1 Yohanes 5 ayat 7. Bunyinya begini nih dari 7 nih. Sebab ada 3 yang memberikan kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman dan Roh Kudus. Bapa, Firman dan Roh Kudus dan ketiganya adalah 1. Dan ketiganya 1. Terus Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah 1. sampai sini aja, sampai sini. Ini ada catatan kaki di bawah nih ayat 7 sampai 8. Kalimat di dalam surga sampai di bumi ada keterangannya. Bagian ayat ini apa? Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, maka tidak ada dalam naskah-naskah yang paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tolong diulang karenanya. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Pasti tidak asli, coba. Tidak asli apa kata lainnya? Palsu. Nah, situ yang ngomong bukan saya kan. Oke, makasih. Jadi mereka justru malah bingung, apa benar gitu di dalam kitab mereka ada keterangan begini gitu. Coba bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah terbiasa baca Quran, ya, Quran yang ada terjemahannya, Quran yang ada tafsirnya, Quran yang ada asbabun nuzulnya, ya, dalam bahasa Indonesia, Quran yang ada catatan kakinya. Ayat ini pasti tidak asli. Gimana rasanya, Pak? Hah? Gimana rasanya kalau Quran kita ada catatan kaki begitu, Pak? Hancur hati kita, Pak, ya. Begitu juga saya, Pak, dulu ketika baca ini, tidak asli, pakai pasti lagi. Jadi kalau dikatakan tadinya itu adalah catatan kaki di pinggir halaman, terus kemudian disisipkan, berarti kan ayat sisipan, ya kan? Disisipkan menjadi ayat, berarti kalau catatan di pinggir halaman itu namanya apa? Bisa dikatakan apa? Pemikiran agama lah ya, pemikiran manusia dijadikan agama, karena kan dijadikan ayat. Dan ini baru satu di antara yang banyak ayat-ayat yang ada keterangan begitu. Ayat ini pasti tidak asli, ayat ini pinjam dari mana, ayat ini tambahan, ayat ini sisipan, banyak. Cuman yang saya tunjukkan tadi yang disebut sebagai ayat bukti bahwa kitab ini mengajarkan Trinitas. Selain ayat itu nggak ada. Jadi ketika mereka datang ke saya, apa benar kok ada tulisan begitu? Nah, baca sendiri dah. Ketika mereka baca, habis baca ditutup nangis, ya, biasanya begitu perempuan biasanya nangis. Saya tanya, kok nangis, Mbak? Kenapa, Mbak? Berarti selama ini saya dibohongin sama gereja ya? Aku saya ngomong, kan Mbak cuma baca sendiri gitu. Wah, ada bunyi tuh. Ya, jadi kita mudah sekali jawabnya. Kita tidak pernah mendekati orang-orang yang sudah beragama. Yang kita dekati adalah orang-orang yang belum beragama. Kita juga melakukan itu, ya, dewan dakwah ada kan, mengirimkan dai-dai ke daerah-daerah terpencil yang mana mereka mencari suku-suku pedalaman yang belum beragama, yang belum kenal peradaban malah. Beberapa anak kita bawa ke Jakarta, kita taruh di rumah, kita ajarkan, pertama-tama kita ajarin apa? Berpakaian. Habis berpakaian bahasa Indonesia. Baru hari pertama datang dikasih baju, suruh tidur di ranjang, lari dia cari pohon, tidurnya di atas pohon. Ya, masih ada orang Indonesia yang begitu, masih ada. Mereka di kelompok mereka tuh masih kenal incest, tidak kenal pernikahan boro-boro dah. Kalau udah meninggal cuma ditaruh tutup daun baru tinggal pergi. Nah, itu kita lakukan kepada orang-orang yang belum beragama. Kalau untuk orang-orang yang sudah beragama, kita nggak mungkin datang ketok-ketok pintu door to door gitu, tidak seperti mereka. Memang tidak semua Kristen melakukan itu, tapi masih ada yang begitu. Mereka melakukan seminar ini, seminar itu dengan mengajak orang Islam. Jatuh-jatuhnya dalam setahun mereka bisa memurtadkan ratusan orang. Ya. Ini sebelum azan ya, saya kasih tahu Bapak Ibu ya. Misi mereka itu ada yang disebut dengan kontekstualisasi C1 sampai C6. Apa itu?
C1 mereka buka gereja di tempat terpencil, ya, tapi masih menggunakan bahasa asal, bahasa mereka. C2 mereka sudah menggunakan bahasa lokal, bahasa setempat. C3 selain menggunakan bahasa lokal, mereka sudah mulai menerima budaya dan tradisi lokal. C4 selain pakai bahasa lokal, menerima budaya dan tradisi lokal, mereka sudah mulai menerima budaya dan tradisi Islam. C5 mereka sudah berpenampilan seperti orang Islam, berpenampilan, ya, sudah pakai kupluk, pakai gamis, berjenggot dan segala macam, tapi identitasnya masih Kristen. C6 sudah tidak bisa dibedakan ini orang Islam atau orang Kristen. KTP-nya Islam, sholat, nggak kelihatan. Padahal mereka misionaris. Ada yang jadi dosen, ada yang jadi guru ngaji, macam-macam. Contoh yang paling nyata di Indonesia zaman dulu, malah di Aceh, Snopur Gronje, ya, masuk ke Aceh, namanya siapa? Abdul Ghafur, agen dari Belanda, dikirim oleh Belanda, dikirim dulu ke Arab Saudi, sampai naik haji, belajar bahasa Arab, belajar Quran, datang ke Indonesia, sampai di Aceh malah ngajarin bahasa Arab. Ternyata mata-mata itu sampai begitu, ya. Jadi bagaimana kita tidak harus waspada, ya, dengan kegiatan-kegiatan itu. Masih ada nggak? Masih banyak, bukan masih ada, masih banyak gitu. Jadi kita yang harus melindungi keluarga kita, kan. Kita harus melindungi keluarga kita, lingkungan kita, dan saudara muslim kita dari upaya-upaya seperti itu.